Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan membahas data akuntansi desa atau kelurahan. Baiklah, kami dari perwakilan kelompok 1 yang beranggotakan Jenny Melindasari, Rindi Claudia Sisilia Kempa, Nikenan Karima, Zahra Febrina, Intan Dinanti, Tata Damayanti, Mangulan, dan Cynthia Sari. Oke, pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, pengelolaan keuangan desa. 2. Asas pengelolaan keuangan desa. 3. Komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan. 4. Kebutuhan sistem Siskedes. 5. Database dan koneksi data Siskedes. 6. Pembuatan data file akuntansi desa. Lanjut kita masuk ke pembahasan. Pertama, pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Lanjut yang kedua, apa saja asas pengelolaan keuangan desa? Yang pertama, ada transparan. Transparan yaitu prinsip keterbukaan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, yaitu asas yang menentukan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undang. 3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa yang mengikut sertakan kelembagaan dan unsur masyarakat. 4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Lanjut kita ketiga, komputerisasi akuntansi desa atau kelurahan. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access hingga lebih portable dan mudah diterapkan. Nah, kita masuk ke 4, kebutuhan sistem Siskedes. Dalam memasang aplikasi Siskedes, diperlukan software dan hardware yang sesuai. Aplikasi Siskedes hanya dapat berjalan dengan sistem Windows minimal Windows XP. Spesifikasi minimal hardware untuk aplikasi ini Intel Celeron 1,5 GHz dengan memori RAM 1 GB dan ruang hard disk yang tersisa minimum 10 GB. Yang kedua, format tanggal. Sehubungan dengan adanya kalkulasi perhitungan pada periode tertentu dan parameter yang berhubungan dengan tanggal, format tampilan tanggal komputer menurut format yang berlaku di Indonesia yaitu DD, MM, YY. Nah, kita lanjut. Yang kelima, database dan koneksi data Siskedes. Koneksi data secara default menggunakan tab koneksi Microsoft Access. Nah, di sini ada gambar modul petunjuk pengoperasian aplikasi sistem tata kelolaan keuangan desa. Nah, pada tampilan tersedia dua pilihan opsi koneksi. Yang pertama, via ODBC, Open Database Connectivity. Dengan koneksi ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke driver Microsoft Access, tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem Windows. Secara teknis, opsi ini lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan serta dapat digunakan pada mode multi-user dengan cara melakukan sharing folder database data apbds.mde. Dan yang kedua, direct access. Dengan koneksi direct access, pembacaan data file langsung pada file database yang bersangkutan. Penggunaan opsi ini tidak disarankan untuk kondisi tertentu seperti komputer lambat, low memory, komputer terserang virus dapat membuat database rusak, atau corrupted. Koneksi direct access hanya untuk single user. Next, pembuatan data file akuntansi desa.
Next, pembuatan data file akuntansi desa. Dengan mengisi data-data dalam menu parameter, tampilan menu parameter ini adalah sebagai berikut. Menu parameter terdiri dari A. Data umum Pemda. Parameter data umum Pemda dikelola oleh administrator tingkat kabupaten atau kota. Menu ini digunakan untuk melakukan penginputan data umum pemerintah daerah yang akan menggunakan aplikasi keuangan desa. Dalam aplikasi Siskedes, kode provinsi dan kode kabupaten mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintah. Dan yang kedua, kecamatan desa. Menu parameter kecamatan dan desa digunakan untuk penginputan data kecamatan dan desa yang terdapat pada kabupaten yang bersangkutan. Kode dan urutan wilayah administrasi kecamatan mengacu pada kodifikasi data administrasi wilayah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015. Apabila ada nama desa yang belum terdaftar karena adanya pemekaran, maka dapat ditetapkan melalui peraturan kepala daerah sesuai dengan kondisi terakhir. Nah, lanjut yang ketiga, referensi kegiatan. Menu referensi kegiatan digunakan untuk melakukan penginputan data bidang dan kegiatan yang ada pada pemerintahan desa. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bidang pembangunan dalam pemerintahan desa diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, ada bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan desa. 4, bidang pemberdayaan masyarakat desa. 5, bidang belanja. Yang keempat, referensi sumber dana. Sumber dana digunakan untuk melakukan penginputan data sumber dana. Kode sumber dana diberi singkatan dengan 3 digit huruf. Jenis sumber dana terdiri dari 1. Pendapatan asli desa, PAD, alokasi dana desa, penerimaan bagi hasil pajak dan restribusi daerah, penerimaan bantuan keuangan kabupaten, penerimaan bantuan keuangan provinsi, swadaya masyarakat, pendapatan lain-lain. Nah, apabila terjadi sumber dana yang belum terdaftar, maka dimasukkan ke dalam pendapatan lain-lain. Dalam rangka sinkronisasi referensi, sumber dana ditetapkan pada tingkat kabupaten dan berlaku secara seragam di desa dalam kabupaten yang bersangkutan. Yang kelima, ada rekening APB desa. Menu rekening APB desa digunakan untuk melakukan pengelolaan data rekening APB desa. Menu ini terdiri dari 4 level data yang meliputi: yang pertama, akun; kedua, kelompok; 3, jenis; 4, objek. Pengguna aplikasi tidak diperbolehkan melakukan perubahan kode akun, kelompok, dan jenis. Hal ini dapat disebabkan karena level 1 sampai dengan 3 telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Next, standar satuan harga. Memasukkan data standar harga yang dijadikan acuan bagi desa pada penyusunan APB desa. Data standar harga dibuat pada masing-masing objek belanja. Harga diisi oleh administrator kabupaten sesuai dengan harga yang berlaku. Lanjut, belanja operasional. Menentukan kegiatan desa yang termasuk dalam kelompok belanja operasional yang tercantum dalam PP nomor 43 tahun 2014. Mapping korolari aset. Parameter mapping korolari aset digunakan untuk mencatat kapitalisasi belanja modal ke dalam aset. Secara otomatis setiap komponen belanja harus dihubungkan dengan data aset pada laporan kekayaan milik desa atau LKMD sehingga otomatis terjumlah dalam LKMD pada saat ada realisasi belanja modal. Yang lanjut, yang terakhir ini ada rekening bank desa. Parameter rekening bank desa digunakan untuk meregistrasi nomor rekening dan nama bank di mana uang kas desa ditempatkan. Sesuai kebijakan single account, maka hanya satu saja rekening bank yang dapat diregistrasi dalam aplikasi Siskedes. Baiklah, itulah pembahasan dari kelompok kami tentang data akuntansi desa kelurahan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.